Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara. Para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain.
Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang. Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita umat tebusan Allah, kita umat yang paling beruntung diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Allah kita. Berikan sorak-sorak haleluya. Yuk mari bersorak-sorak merayakan kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Oh. Boleh saya dengar semangatnya GMCC? Coba suarakan. Keren. Yuk tepuk tangan buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tahu Dia penebusku, darah-Nya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Katakan Dia angkat. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, kami sangat yakin. Ku yakin. Mari angkat panji buat Tuhan sama-sama GMCC. Ku angkat panji, oh yang menangkan suara. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Yuk tepuk tangan bersama-sama.
yang bernafas, Dia layak menaikkan syukur dan mazmur yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, boleh dengar sekali lagi umat tebusan. Sorakan haleluya. Ya, tepuk tangan lagi sama-sama buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama, jemaat katakan, Dia penebusku. Lebih kuat lagi katakan, Dia hidup. Yesus kita hidup. Dia menebusku. Dia hidup. Boleh jemaat saja bernyanyi. Dia pernah. Ini gerejamu Tuhan. Tuhan kami hidup. Oh, Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. We thank you, God. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih antusias memuji Tuhan? Yeah. Mana suaranya GMCC? Haleluya. Mari sama-sama kita mau rayakan kebangkitan Tuhan kita pada siang hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Woo! 1, 2, 3, go! Katakan bersama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Katakan bersama-sama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjungkan si anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Asyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Beri kemuliaan buat Tuhan GMCC. Woo! Katakan bersama-sama, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang benar. Engkau Tuhan, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri. Katakan, Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita angkat pujian. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjungkan si anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit hari ini. Kau sudah menyembuhkan kami, Kau sudah memulihkan kami, dan kami bangkit menjadi pemenang. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Woo!
Boleh tepuk tangannya lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan lagi sama-sama yuk GMCC semuanya. Yang keras ya. Allah bangkit bersorak semuanya. Hey. Allah bangkit bernyanyilah. Katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah kita dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh 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 semua. Oh oh oh. Oh oh oh. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Katakan serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lagi katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Yesus kita dahsyat. Boleh saya mengajak bersama-sama. Yuk tangannya di atas semua. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Semua bersorak sama-sama semua. Hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis sudah dikalahkan saudara. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi sama-sama tangan di atas semua. Allah bangkit, bersorak. Dua tangan. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi yuk semua. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Lagi. Berikan kemuliaan yang panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Yesus kita yang bangkit. Haleluya. Saudara silakan duduk kembali. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, menggilirkan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Mari bersama-sama katakan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama dengan tangan terangkat katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat Maria salib-Mu Tuhan. Engkau mati, memberikan nyawa-Mu bagi setiap kami. Engkau berikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
Firman-Mu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Yesus kami sembah, Yesus kami puja. Haleluya. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita saudara. Sembah Tuhan lebih lagi. Jamah kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari umat tebusan Tuhan katakan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar. Sekali lagi saudara kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja, bagi Tuhan, bagi Allah yang bangkit bagi kita. Dan katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Tercurah untuk, sekali lagi bersama-sama katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Allah kami yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat Allah kami yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang mati dan bangkit bagi kami, Allah yang membawa kami kepada kemenangan yang luar biasa, Allah yang bekerja dahsyat membuat kami mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan bersuka cita,
merayakan kebangkitan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Kami percaya hari ini kami juga akan menerima kemenangan yang besar. Kemenangan dari kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Urapi kami, buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik ya Bapa. Berikan kami kuasa-Mu untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan biar hidup kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berfirman bagi kami. Kami siap mendengar Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita yang percaya bersama berkata, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Shalom. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita. Hari ini, pagi ini, siang ini, saudara terkasih, saya khotbah tentang sukacita kebangkitan. Saudara terkasih, amin. Kita bersukacita karena Tuhan kita bangkit, amin saudara. Amin, puji Tuhan, Allah kita dahsyat bagi kita. Yuk, mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Karena semua harus suci saudaraku terkasih. Haleluya. Kalau saudara belum ada Alkitab, tidak bawa Alkitab, handphonenya juga belum ada Alkitabnya, masih pakai Nokia 3310 saudaraku terkasih, jangan berkecil hati. Amin. Karena kalau sudah datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar. Saudara kasih amin ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Lihat layar. Karena pasti ditampilkan di layar ayatnya. Amin. Jadi kita bisa baca sama-sama. Tapi kalau misalnya kau lihat layar, rupanya kau rabun jauh juga. Saudaraku terkasih, tetap tidak boleh berkecil hati. Amin saudara ya. Karena selalu ada jalan keluar kalau sudah datang ke rumah Tuhan. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat kiri kanan. Saudara kasih ya. Ini sekarang sudah tidak terlalu kayak dulu, sudah mulai dilonggarkan, sudah boleh lihat kiri kanan. Saya pulang dari Israel, saudaraku terkasih, di sana ternyata orang nggak pakai masker lagi, saudara. Jordan, Israel, Mesir, nggak ada yang pakai masker. Jadi kalau saudara lihat ada di TV Israel pakai masker, itu pasti orang Indonesia, saudara ya. Jadi kalau kita di sana tetap pakai masker, saudara. Baik, saudara. Jadi boleh lihat kiri kanan, saudara ya, supaya berbagi firman ya. Kalau kiri kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka bilang minggu depan kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekasih betul ya. Supaya minggu depan kita bisa baca firman, amin saudara ya. Nah kalau kiri kanan nggak bawa juga, tetap jangan berkecil hati. Cukup tutup mata, dengar firman baik-baik. Sebab firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara tetap diberkati Tuhan, amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudara kasih ya. Ini persoalan memang berat, saudara kasih betul. Karena kayaknya semua solusi sudah habis, saudara. Tapi tetap selalu ada solusi. Solusinya apa Pak Pendeta? Tidurlah, saudara kasih betul ya. Supaya nanti yang dengar firman segar karena firman, kau segar karena tidur. Jadi kita pulang sama-sama segar, saudara kasih ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk kita baca bergantian, saya 12, saudara 13, begitu terus sampai dengan ayat yang ke-20. Karena saudara banyak, kayaknya lebih dari 600-700 orang ini, saudara kasih ya. Saya harap saudaraku terkasih suara saudara lebih kencang dari saya walaupun saya pakai mic ya. Baik saudaraku terkasih, saya mulai dari ayat yang ke-12, judulnya kebangkitan kita. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan di antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 20 sama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi pagi saya juga ngomong saudara bahwa tidak heran memang banyak orang yang meragukan kebangkitan Kristus. Ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus bangkit. Ada banyak orang yang percaya tidak percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Kalau kau ketemu dengan orang yang tidak percaya Yesus bangkit, dengar, kau tidak perlu berkecil hati. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena kalau kau tidak mengalami Kristus dalam hidupmu, kau tidak akan pernah percaya bahwa Yesus itu bangkit. Jadi hari ini kalau kau percaya Yesus bangkit, dengar baik, itu karena kau sudah mengalami Kristus dalam kehidupanmu. Makanya firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang berani berkata Yesus itu Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang mengatakannya pada mereka. Artinya kalau kau percaya Yesus bangkit, itu karena kau sudah percaya Yesus Tuhan dan kau mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi hari ini saudaraku terkasih, tepat sekali kalau misalnya kau hadir di tempat ini karena kau percaya Kristus bangkit buat saudara dan saya. Amin saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan lebih daripada semua itu, firman Tuhan bilang, Tuhan janjikan sebuah sukacita yang besar jika kau percaya pada kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu. Orang yang percaya Kristus bangkit tidak hanya begitu saja percaya, tapi dia akan mengalami satu sukacita yang hebat, yang dahsyat dalam kehidupannya. Karena kepercayaannya kepada Kristus Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Hari ini saudaraku terkasih, saya mau bagi buat saudara ada 3 sukacita besar yang akan kau alami dalam kehidupanmu kalau kau percaya pada kebangkitan Kristus. Waktu kau percaya Yesus Tuhan, dia bangkit, ada sukacita yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Apa itu? Yang pertama, mari lihat ayat 14. Ayat 14, 1 Korintus 15 tadi, saudara kasih, ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata begini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Maksudnya apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kita ibadah hari ini. Coba saya mau tanya buat saudara. Saudara ibadah hari ini kenapa? Karena percaya Yesus adalah Tuhan? Atau karena mau ketemu teman-teman, temu orang lain, temu saudara-saudara, atau karena apa? Kenapa kau datang ibadah hari ini? Tentunya pastinya karena kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Karena kita yakin Yesus Tuhan, makanya kita datang di tempat ini hari ini. Maka kalau kau tidak percaya Yesus bangkit, maka sia-sia kau capek datang kemari. Habis ongkos jauh-jauh datang kemari. Sudah begitu saudaraku, kau harus bayar misalnya parkir lagi, beli bensin sampai sini, kasih persembahan. Pulang desak-desakan, belum lagi waktu dibawa terjatuh atau segala macam. Sia-sia semua yang kau korbankan. Kalau misalnya kau tidak percaya Yesus bangkit. Hari ini kepercayaanmu pada kebangkitan Allah itu harus menjadi bukti bahwa iman dan kepercayaan kita tidak salah selama ini. Dan kalau iman dan kepercayaanmu tidak salah, ini artinya saudaraku terkasih, ada 2 hal yang akan kau terima dalam kehidupanmu. Yang pertama, engkau akan memperoleh keselamatan dari Allah. Waktu kau mati nanti, atau Yesus datang sebelum kau mati, Tuhan jamin kau dapat keselamatan yang kekal bersama Allah di sorga. Yang kedua, waktu kau percaya apa yang menjadi kebangkitan Kristus dalam kehidupanmu, ini ingin mengatakan bahwa engkau menerima kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang percaya bahwa Kristus bangkit, Kristus mengalami mujizat yang luar biasa, Kristus adalah mujizat yang hebat, dia juga akan mengalami mujizat yang sama dalam kehidupannya. Hari ini apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu. Waktu kau percaya Yesus bangkit, ini adalah waktunya kau mengalami sesuatu yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kebangkitan Kristus saudaraku terkasih, ini adalah waktu yang paling luar biasa untuk kita bisa melihat bahwa mujizat Allah akan terjadi dalam kehidupan kita. Kristus yang mati saja bisa dibangkitkan.
Kristus bisa membangkitkan yang mati menjadi hidup juga. Berarti itu artinya apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, dengan kuasa Roh Kudus yang sama yang dialami oleh Kristus dalam kebangkitannya, kita juga akan mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kebangkitan Kristus ini harus menjadi momen sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Kebangkitan Kristus ini harus menjadi momen di mana kita melihat mujizat-mujizat Allah, kemenangan demi kemenangan Allah kita alami dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar hari raya, bukan cuma sekedar memperingati setiap tahun sekali, tapi biar kita melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan taruh dan tempatkan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bersyukurlah kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Bersyukurlah kita menjadi orang yang yakin bahwa Yesus mati lalu bangkit dari kematian. Hal ini ingin mengatakan bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Mengalami mujizat, mengalami sesuatu yang dahsyat, mengalami sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini saudaraku terkasih, apapun persoalan pergumulanmu dalam kehidupanmu, saudara terkasih, apapun masalah, persoalan berat, sakit, penyakit yang kau alami, yang selama ini sudah kau doakan kepada Tuhan. Saudara dengar, kalau Kristus bangkit, itu artinya pergumulanmu pun sama, bisa dibangkitkan, bisa diselesaikan, bisa dijauhkan, atau dihapuskan dari dalam kehidupanmu. Karena Tuhan berkuasa atas semua itu. Amin saudara. Saudaraku terkasih, yang pertama sukacita besar inilah yang kita terima waktu kita melihat kebangkitan Kristus. Apa yang menjadi iman kita selama ini ternyata tidak sia-sia. Apa yang menjadi kepercayaan kita selama ini ternyata tidak hanya harapan kosong semata, tapi sungguh-sungguh kita akan mengalaminya karena Kristus punya kuasa dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa yang menjadi sukacita Kristus, kebangkitan Kristus bagi kita? Mari lihat ayat 17, saudaraku terkasih. Ayat 17 firman Tuhan berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam apa katanya? Dosamu. Saudaraku terkasih dengar, dengan Kristus bangkit dari kematian, yang kedua saudaraku terkasih, sukacita besar yang kita terima, kita dapat materai, kita dapat stempel, kita dapat kepastian bahwa kita lepas dari dosa. Hari ini saudaraku terkasih dengar baik, kalau kau percaya kuasa kebangkitan Allah, hari ini juga kau sudah dilepaskan dari dosa dan kesalahan yang kau miliki dalam kehidupanmu. Untuk itu saudaraku terkasih, setelah itu jangan hidup dalam dosa lagi. Ada banyak orang saudaraku terkasih selalu hidup di dalam dosa karena dia selalu diteror, diintimidasi oleh iblis supaya dia tetap hidup dalam dosa. Ah kemarin juga kau bersalah, ah kemarin juga kau berzina, ah kemarin juga kau melakukan dosa, ah kemarin juga kau nipu, ah kemarin juga kau sakitin orang lain, ah kemarin juga kau curangin orang lain. Akhirnya kau gak pernah lepas dari semua itu. Dan kau terikat dalam dosa. Hari ini dengar, waktu Kristus bangkit, semua itu sudah diputuskan. Dan pulang dari tempat ini, kau pastikan hidupmu kudus di hadapan Allah. Yang penting setelah ini saudaraku terkasih, kau jangan berbuat dosa lagi. Yesus berkata saudaraku terkasih kepada orang-orang yang disembuhkan olehnya. Selalu menitipkan pesan terakhir kepada mereka sebelum mereka pergi. Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya waktu kita menerima Kristus, menerima Yesus, menerima kebangkitannya dalam kehidupan kita, kita dimaterai menjadi pribadi yang kudus di hadapan Allah. Dan setelah itu saudara terkasih, mari hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang bilang begini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pak Pendeta, kalau kita hidup di dalam daging ini, mana mungkin kita tidak berdosa? Mana mungkin kita enggak jatuh dalam dosa Pak Pendeta? Orang kita hidup dalam daging. Kalau kau ada yang ngomong begitu, hari ini dalam pikiranmu cuma tidak kau sampaikan. Dengar saya kasih tahu buat saudara. Itu alasanmu saja supaya kau tetap hidup dalam dosa. Itu pembelaanmu saja supaya menganggap lumrah kalau kau melakukan dosa.
Saudara dengar firman Tuhan, catat dengan jelas. Waktu Yesus turun ke dunia ini, waktu Yesus berubah dari Allah, mengambil rupa seorang manusia, firman Tuhan berkata, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang perlu untuk dipertahankan. Artinya, kesetaraannya dengan Allah dalam hal kuasa melakukan mujizat dan segala macam, saudaraku terkasih, itu di hold sementara. Tidak digunakan oleh Allah, tidak digunakan oleh Yesus selama dia menjadi manusia. Makanya kita melihat Yesus itu sama dengan kita. Firman Tuhan dalam Roma berkata, Yesus dan kita itu sama. Cuman bedanya, Yesus tidak berbuat dosa, kita berbuat dosa mulu. Tetapi secara daging, secara rupa, secara kehidupan, secara apa yang harus dia lewati dalam kehidupannya sama dengan kita. Tapi Yesus tidak jatuh dalam dosa. Kenapa dia tidak jatuh dalam dosa? Karena dia, firman Tuhan bilang, dia hanya melakukan tuntunan Bapa kepadanya. Apa yang kulakukan adalah apa yang Bapakku katakan kepadaku. Hari ini dengar baik, waktu kau sudah tahu kau terlepas dari dosa, kau bisa hidup tanpa dosa, asal kau melakukan apa yang Bapa katakan kepadamu. Jadi jangan lagi apa yang kita katakan, saudara kasih. Nah hari ini waktu kita menerima kebangkitan Kristus, kita sudah menerima pengampunan dosa. Harusnya saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang harus kau cek dalam kehidupanmu. Orang yang sudah terlepas dari dosa, yang pertama dia tidak menyimpan tentunya kebencian kepada orang lain. Karena kalau kau masih nyimpan kebencian walaupun belum terlihat bentuk dosanya, biasanya ini akan menjadi potensi untuk engkau melakukan dosa-dosa dalam kehidupanmu. Makanya jangan simpan kebencian, sudah buanglah itu jauh-jauh. Karena kebencian yang kau simpan dalam kehidupanmu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Dengar, saya ulangin sekali lagi. Kebencian yang kau simpan dalam hidupmu, hatimu, itu tidak pernah menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirimu. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada dia akan membuat engkau menjadi orang yang sembrono dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga engkau tanpa kau sadari, kau akan jatuh dalam dosa. Jadi buang kebencian. Sudah simpan kasih Tuhan saja. Buang kebencian jauh-jauh. Yang kedua, orang yang lepas dari dosa itu dia penuh sukacita hidupnya. Orang kalau lepas dari dosa, tidak berbuat dosa, tidak terikat dengan dosa. Perhatikan deh orang. Orang kalau biasanya, saudaraku terkasih, merasa bahwa dia tidak punya dosa. Saudara perhatiin deh, biasanya ngomongnya lantang sekali, betul? Waktu orang salah gampang sekali dia tegur, betul? Walau banyak juga orang pura-pura tidak berdosa, saudara kasih, betul ya? Tapi lantangnya juga sama, saudara kasih. Banyak juga yang kayak gitu, banyak, saudara kasih. Tapi biasanya, saudara kasih, kalau kita tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, biasanya paling kencang kita berani ngomongnya, betul ya? Kenapa bisa begitu? Karena tidak terikat apa-apa. Saudara kalau sudah terikat dosa, saudara akan sulit menegur orang, apalagi dosanya sama. Ada orang cerita, aduh tahu nggak? Dia itu, suaminya selingkuh mulu. Tolonglah tegur dia. Lalu selingkuh juga, saudara kasih, betul ya? Pasti biasanya kau akan kasih pengertian-pengertian dan tidak akan pernah tegas. Kenapa? Karena kau terikat dalam hal yang sama. Maka hari ini saudaraku terkasih dengar, kalau kau pengen lepas dari dosa, kalau kau pengen lepas dari apa yang mengikat kehidupanmu, cirinya adalah akan terlihat dari kehidupan sukacita dan keberanianmu dalam melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kau bisa lihat kiri kanan, ini orang lagi terikat dengan dosa atau tidak sebetulnya. Terlihat dari sukacita. Coba lihat kiri kanan dulu, lihat kiri kanan. Bilang sama dia, kayaknya kau sudah lepas. Bilang sebetulnya. Tapi ini masih kayaknya, sebetulnya. Kenapa? Karena kenyataannya kan kita nggak tahu, saudara. Tapi paling tidak senyumnya kelihatan bahwa dia kayaknya tidak terikat dengan sesuatu, saudara. Yang ketiga, saudaraku terkasih, orang kalau tidak terikat dengan dosa itu dia tidak penuh dengan kecurigaan. Saudara pernah lihat nggak orang? Setiap orang melakukan sesuatu, pasti dia curiga duluan. Orang senyum sama dia curiga.
Ini senyumnya ini baik atau lagi mau minjem uang ini, saudara, betul ya? Kan banyak orang begitu kan, saudara. Jadi serba salah orang sama dia, betul ya? Saudaraku, memang ada juga orang begitu. Orang kalau orang senyum-senyum sama saudara, jangan terlalu bangga dulu. Jangan terlalu bangga dulu. Karena biasanya senyum orang itu banyak artinya. Ada memang karena dia ketemu dengan engkau senang. Waktu udah lama dengan ketemu, apalagi kau baik orangnya ya, suka traktir orang lain, saudara. Jadi waktu ketemu dengan kau semua orang senang, ada. Tapi ada orang waktu lihat kita senyum-senyum, ujung-ujungnya minjem, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi orang kalau tidak terikat dengan dosa, dia nggak perlu curiga dengan orang lain. Jadi kalau ada orang di sini masih curiga mulu, jangan-jangan kau terikat dosa. Jangan-jangan ada yang masih kesalahan dosa yang mengikat kehidupanmu. Sehingga orang melakukan sesuatu yang benar pun, kau tetap berpikir jangan-jangan dia tidak benar. Karena ada trauma dosa yang mengikat kehidupanmu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita harus penuh sukacita, tidak curigaan. Yang berikutnya memiliki perbuatan dan perkataan yang benar. Orang kalau tidak terikat dosa, tidak mungkin perkataannya jahat. Tidak mungkin perkataannya jorok, saudaraku terkasih. Firman Tuhan bilang, apa yang dalam hati, apa yang keluar dari mulut terpancar dari hati. Pernah nggak lihat orang bilang begini, Pak Pendeta tahu nggak dia itu? Ngomongannya doang yang jahat Pak Pendeta. Kalau hatinya mah baik. Pernah lihat orang begitu? Dengar, saya kasih tahu saudara, ini firman Tuhan bilang, nggak ada orang begitu. Orang kalau hatinya sudah jahat, omongannya pasti jahat. Ada memang orang hatinya jahat, ngomongannya baik. Tapi dengar, ujung-ujungnya pasti pada kejahatan juga. Tapi kalau orang hatinya benar, hatinya baik, omongannya pasti baik. Omongannya tidak mungkin jahat. Omongannya tidak mungkin kotor. Karena dari hati yang baik akan selalu keluar sesuatu yang baik. Yang berikutnya adalah orang yang benar, orang yang lepas dari dosa. Dia akan mendekatkan diri pada Tuhan lewat ibadah, doa, dan baca firman Tuhan. Ini prinsipnya jelas dan pasti. Kalau kau memang tidak hidup dalam dosa, pasti kau suka firman. Sudah pasti itu, sudah pasti. Jadi kalau misalnya ada orang ngirim kau ayat, lalu kau marah-marah, sudah pasti kau terikat dosa, saudara kasih. Ada banyak kan orang begitu, saudara kasih, betul ya? Saya ini tiap pagi kirim renungan loh. Ada banyak teman-teman di sini yang setiap pagi dapat renungan saya, saudara kasih. Biasanya saya tahu mana orang yang jawabnya tulus, aminnya tulus, atau aminnya bohong, saudara kasih, betul ya? Tahu saya biasanya. Ada orang, saudara kasih, waktu saya kirim SMS, WA, saudara kasih, setelah dia baca ayat firman Tuhannya, dia langsung balas dengan dikasih love dulu, saudara kasih, betul ya? Lalu diaminkan. Ini Pak Sugi ini selalu begitu, saudara kasih. Saya yakin dia baca firman Tuhan itu, saudara. Tapi ada orang, saudara tahu, begitu saya kirim WA, langsung dibalas amin. Dan detik kirimnya WA itu sama detik amin datangnya, saudara kasih. Nah orang kayak gini kapan bacanya, saudara kasih? Ah, ini pura-pura baik biasanya yang kayak gini, saudara. Ini pura-pura benar, terikat dosa biasanya yang begini, saudara. Nah saudara-saudaraku terkasih, orang kalau orang tidak terikat dosa, dia senang sama firman pasti. Dia senang sama Tuhan. Dia senang sama kebenaran. Orang kalau tidak terikat dosa, dia pasti suka doa, tidak mungkin tidak. Sekarang tanya dirimu masing-masing, kau suka doa enggak? Jangan sampai kau bilang kau tidak terikat dosa, tapi kalau sudah dengar kata doa, aduh. Ada orang saudara kasih dalam perkumpulan saya ya. Bukan perkumpulan di daerah saya, saudara kasih. Kalau sudah disuruh doa, dia bilang, aduh kalau sudah doa, saya angkat tangan, saudara kasih, betul ya? Saya mikir dalam hati, terus gimana hidupnya sehari-hari, saudara kasih? Ada orang, saudaraku terkasih, dia bilang dia hidup dalam kebenaran, lalu tidak terikat dengan dosa. Tapi kalau disuruh doa, saudaraku terkasih, pusing dia dengar kata doa. Doanya cuma 3 kali sehari, sebelum makan pagi, makan siang, makan malam, saudara kasih. Itu pun doanya yang sudah dihafal sampai titik komanya, saudara. Lalu dia bilang, saya hidup dalam kebenaran. Enggak mungkin. Orang kalau tidak terikat dosa, saudara kasih, dia kerinduannya dengan Tuhan selalu menggebu-gebu, berapi-api, saudara. Dia suka ibadah. 2 tahun pandemi kemarin, saudara kasih, enggak ada ibadah, gusar dia. Kapan saya bisa datang ibadah ke gereja? Tapi kan banyak orang sekarang, sudah boleh ibadah, sudah boleh buka masker. Tetap waktu bilang, kenapa enggak ibadah? Ah, saya lewat online saja, saudara kasih.
Ada kan yang begitu? Yang dengar lewat online bertobat kau, saudara kasih, betul ya? Mumpung di kamerain, saudara kasih, betul ya? Bertobat, saudara kasih. Kenapa saudaraku terkasih? Saudara dengar, kalau saudara ibadah online ya, dengan ibadah seperti begini kan tentunya beda, betul? Bedanya apa? Banyak bedanya. Jangan bilang, enggak ada bedanya, banyak bedanya. Yang pertama, cara berpakaian saja sudah beda. Betul? Kau datang ke sini selalu pakai pakaian yang terbaik kan? Saya mau datang ke sini, saya pilih yang terbaik. Walaupun saudara lihat ini tetap jelek, saudara kasih, betul ya? Soalnya beda Pak, celana beda, jas beda, sepatu beda. Saudaraku terkasih, tapi mungkin ini yang terbaik buat saya. Saya siapin, saya setrikain, saudara kasih. Supaya apa? Sekasih yang terbaik. Nah kalau di rumah ke online, saya pastikan tidak mungkin kau kayak gini tampilannya. Saya pastikan itu saudara. Saya yakin saudaraku terkasih, kau akan pakai kaos seperti biasa. Kadang karena ya ampun telat bangun, sebentar lagi ada acara, udah ibadah dulu sebentar, saudara kasih. Mandi pun belum, saudara kasih. Lalu cuci muka enggak, saudara. Pakai pakaian apa ada, kadang masih pakai kaos kutangnya pun bolong-bolong, saudara kasih. Saudaraku kira-kira menurut saudara, kira-kira Tuhan disenangkan enggak dengan itu? Kan Tuhan lihat hati Pak Pendeta. Dari hati terpancar kehidupan, kata firman Tuhan. Kalau kehidupanmu sudah enggak benar, enggak mungkin hatimu benar, saudara kasih. Saudaraku terkasih beda jauh. Kalau di online, kalau di onsite, saudara kasih. Saudara dengar saya khotbah, saudara perhatiin baik-baik tau. Saudara bunyi telepon, langsung saudara matiin cepat-cepat, betul tidak? Kenapa? Karena kalau enggak dimarahin sama sebelah. Matiin tuh handphone, lu mah orang lagi dengar khotbah, lu malah hidup handphone, betul toh? Enggak enak hati, langsung dimatiin cepat-cepat, betul? Coba kalau di rumah, begitu handphone bunyi, YouTube di skip dulu, di pause, saudara kasih, saudara. Sebentar, saudara kasih, jawab dulu handphone, saudara. Begitu selesai, baru lanjut lagi, saudara kasih. Sudah suka-sukamu, jadi kau yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur saudara. Beda sekali. Kau mau bilang sama, tapi saat ini saya bilang beda sekali, saudara kasih. Orang kalau hatinya hidup dalam kebenaran, tidak penuh dengan dosa, kerinduannya sama Allah, pasti berapi-api. Pasti berapi-api. Dan saya bersyukur hari ini, saya melihat ada banyak sekali, saudaraku terkasih, orang yang punya hati yang luar biasa untuk mencari Tuhan. Saya ingat sebelum saya khotbah di sini, saya tanggal berapa, bulan berapa saya khotbah di sini sebelumnya, tak sebanyak ini, saudara kasih. Sekarang sudah banyak. Kita berdoa bulan depan, saudaraku terkasih, sudah bisa penuh sampai kemana-mana. Kalau perlu ada bangku tempel dan duduk di lantai, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saking banyaknya, saudara. Saudaraku, itu tanda bahwa hidup kita tidak terikat dengan dosa. Kerinduan kita sama Tuhan semakin besar, saudara kasih. Maka hari ini, saudara, yang kedua, kebangkitan Kristuslah yang membuat semangat dan kerinduan kita terlepas dari dosa. Itu karena kuasa kebangkitan Kristus bagi kita hari ini. Amin. Lihat kiri kanan, bilang, kulihat di wajahmu tidak ada dosa, saudara kasih. Haleluya, saudaraku terkasih. Saudara, itu sukacita yang kedua, saudara. Sukacita yang pertama tadi, saudaraku terkasih, iman kita tidak sia-sia. Sukacita kedua, saudaraku terkasih, kebangkitan Kristus membuat kita lepas dari dosa. Karena firman Tuhan bilang kalau Kristus enggak bangkit, enggak ada gunanya penebusan di kayu salib. Karena dosa kita tidak akan terampuni. Tapi begitu Kristus bangkit, ini menjadi materai, stempel yang jelas bahwa kita dijamin lepas dari dosa. Dan untuk itu pulang dari sini jangan berbuat dosa lagi. Amin. Karena kita sudah dilepaskan dari dosa. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih, betul ya? Pandemi boleh 2 tahun gak ibadah, tapi terakhir tidak berubah, saudara kasih ya. Karena kalau pendeta kalau sudah ngomong terakhir, mujizat selalu terjadi soalnya, saudara. Pendeta kalau sudah sampai bilang terakhir, biasanya yang buta melihat, saudara kasih, betul ya? Yang tadi udah mulai buta, udah mulai gelap, gak kelihatan apa-apa lagi, saudara kasih. Begitu benar bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, betul ya? Jadi kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia dengar, saudara kasih. Dia pulang tidak dengan tangan hampa, paling tidak bawa 1 poin lah, saudara ya. Jadi kalau ditanya tadi kok Bapak itu pendeta, ada yang ketiga. Apa itu? Terakhir, saudara kasih, betul ya. Saudaraku ada yang sampai ada orang gelar saya pendeta terakhir, saudara kasih, betul ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa, yang penting jangan terakhir masuk surga, saudara kasih, no? Kalau terakhir masuk surga berarti saya kuburin orang. Ntar kalau saya mati siapa yang kubur, saudara kasih, betul ya. Jadi saya sudah kasih jauh lebih jangan terakhir masuk surganya. Yang terakhir 1 Korintus 15 ayat 20, ini terakhir. Dengar firman Tuhan bilang begini.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa katanya? Yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau firman Tuhan bilang Yesus yang sulung, yang mati dan dibangkitkan, saudara kasih, berarti ini ingin mengatakan bahwa kalau kita nanti mati, saudara kasih, berarti sama kayak Yesus, dibangkitkan juga. Amin. Artinya apa? Ingin mengatakan sukacita yang harus kita dapat dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi berita penting bahwa ada kehidupan baru setelah kematian. Jadi dengar orang Kristen, saya kasih tahu hari ini baik-baik. Ketika kau hidup di dunia ini, lalu kau mati, kehidupan tidak selesai. Kehidupan masih ada setelah kematian. Jadi jangan sampai ada jemaat Tuhan yang bunuh diri, saya dengar, saudara kasih. Kenapa orang bunuh diri? Coba saya tanya buat saudara. Kan karena dia pikir kalau dia mati selesai urusannya, betul? Kalau dia tidak berpikir begitu, saya yakin dia tidak bunuh diri. Orang kalau sampai bunuh diri karena dia pikir, udah aku selesaikan saja penderitaan ini. Tunggu. Kalau kau mati bunuh diri, penderitaan di kehidupan yang berikutnya lebih berat. Kalau sebelum bunuh diri utangmu 1 miliar, setelah bunuh diri, utangmu seluruh hidupmu, saudara kasih. Dimasukkan ke api neraka yang begitu mengerikan, menyiksa, dan menyakitkan. Makanya jangan pernah kalah dengan penderitaan di dunia ini. Sekalipun sangat berat, sekalipun sangat luar biasa, saudara harus ingat, ada kehidupan setelah kematian. Jadi jalanin saja. Karena firman Tuhan tadi bilang, kuasa kebangkitan akan memberikan engkau kuasa untuk melihat mujizat yang ajaib dan luar biasa. Jadi melangkah saja. Biar Tuhan yang menyelesaikan hidupmu. Kalau Tuhan yang sudah menentukan kau berangkat, berangkat. Jangan kau berangkat, nggak mau. Jangan, saudara kasih, berangkat, saudara kasih. Karena sudah waktunya berangkat, saudara kasih. Tapi kalau belum, jalani terus dengan percaya. Jalani terus dengan yakin. Karena kau tahu, di kehidupan berikutnya, itu bicara tentang upah yang kau terima. Dari apa yang sudah kau kerjakan di kehidupan yang sebelumnya. Jadi kehidupanmu hari ini, menentukan upahmu di sorga nanti. Ada orang bilang begini sama saya, Pak Pendeta, kan kita kalau mau masuk sorga itu cukup selamat, kata firman Tuhan. Firman Tuhan bilang asal kau percaya dalam hati dan mengaku lewat mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kau diselamatkan. Betul, betul. Tapi dengar, saya kasih tahu buat saudara, firman Tuhan juga catat, di sorga nanti ada upah yang akan diberikan kepada kita. Ada upah yang akan disampaikan dan dipercayakan kepada kita. Dan dengar baik, upah yang kau terima itu tergantung dengan bagaimana kau hidup sebelum kau mati. Kalau nanti kau mati, tapi hidupmu jahat seperti orang yang di sebelah Yesus. Sepanjang hidupnya jahat, tapi waktu dia mati ternyata dia masuk surga juga. Karena Yesus berkata, hari ini juga kita sama-sama di Firdaus, lalu dia masuk surga, saudara kasih. Sedangkan engkau hidupmu panjang, hidup sepanjang hidupmu menderita, tapi tetap percaya pada Tuhan. Punya persoalan, tetap percaya sama Tuhan. Punya penyakit, tetap percaya sama Tuhan. Mati juga ujung-ujungnya. Saya mau kasih tahu buat saudara, upahmu lebih besar dari orang yang disalib di sebelah Yesus. Kalau yang disalib di sebelah Yesus, kalau firman Tuhan kan bilang upah itu macam-macam di Alkitab, betul? Ada yang bilang seperti rumah, mendapat rumah. Kalau misalnya rumah, berarti kalau dia dapat upah, rumahnya saudaraku, engkau kena kepercayaan dapat upah, rumahmu besar, gedong. Mungkin yang di sebelah Yesus dapatnya tipe 21, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, karena upahnya beda-beda. Maka hari ini dengar, jangan sia-siakan hidupmu yang sekarang, walaupun tidak gampang melewatinya. Jangan sia-siakan hidupmu yang hari ini, walaupun tidak mudah melewatinya. Karena apa? Karena apa yang kau hidupi hari ini menentukan apa yang kau terima dalam kehidupan yang selanjutnya. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga, kebangkitan Kristus menjadi berita penting bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita berharap saudaraku terkasih nanti di surga kita ketemu lagi, betul ya?
Tapi nanti waktu di surga kalau kita ketemu lagi saya nggak khotbah lagi, saudara kasih. Karena yang khotbah Yesus semua, saudara, betul ya. Jadi kita dengarkan sama-sama. Tapi pastikan jangan sampai setelah kau meninggal kau tidak mendapat kehidupan yang kedua bersama dengan Bapa di surga. Karena tempatnya nanti ada dua, Bapak Ibu. Satu dalam penderitaan di neraka, satu di surga bersama Bapa di surga. Sekarang kau mau kemana? Penentuannya sekarang. Kalau kau pengen mau bersama dengan Yesus dan Bapa di sorga, maka kau harus percaya Yesus itu Tuhan dan Dia hidup lalu mati dan dibangkitkan untuk kepercayaan kita yang kekal. Dan untuk itu baharui hidupmu setiap hari. Setiap hari harus semakin baik. Setiap hari harus semakin kudus. Setiap hari harus semakin berkenan kepada Allah. Mungkin tidak bisa langsung. Dan saran saya juga jangan langsung. Tadinya jahat banget, tiba-tiba baik banget. Jangan mikirin begitu, takut kau stroke gara-gara itu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan bilang pertobatan itu progres. Jadi setahap demi setahap, tapi pastikan semakin baik. Mungkin kehidupan ini mungkin kehidupan ini up and down, tapi pastikan go up, saudaraku terkasih. Semakin hari semakin bagus, semakin hari semakin baik. Kalau misalnya bulan ini kau berdosa atau berbohong 100 kali, pastikan bulan depan 99, saudara, betul ya? Jadi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Jangan semakin jahat. Amin saudara. Karena apa yang kau hidupi hari ini menentukan apa yang kau terima setelah kau dibangkitkan nanti. Apa yang kau percayai hari ini menentukan apa yang akan kau terima setelah kau masuk dalam kerajaan Allah nanti. Untuk itu saudaraku terkasih, pastikan jemaat GMCC menjadi jemaat yang masuk dalam kerajaan sorga nanti. Amin saudara ya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan saudara. Kita mau katakan pujian dan syukurku kuserahkan pada. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya oleh karena kasih. Sadar bila ku ada, haleluya, hanya karena anugerah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, amin, amin, ku persembahkan. Kami sadar kami ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Sadar bila ku ada
kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pernahkah engkau berpikir kenapa Tuhan kok mau jadi manusia? Lalu dia dihina, dicaci, disiksa, bahkan disalibkan, mencurahkan darah, bahkan sampai mati di kayu salib. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Padahal dia Tuhan. Saudaraku terkasih, pernahkah kau menyadari bahwa Tuhan menciptakan engkau memiliki kemuliaannya yang luar biasa? Pernahkah kau menyadari bahwa dia ciptakan engkau sama gambarnya seperti dia? Pernahkah engkau menyadari bahwa engkau adalah ciptaan yang paling berharga di matanya? Sampai untuk menciptakan engkau, dia sampai membuat dengan tangannya sendiri. Dia tidak hanya berfirman seperti dia menciptakan yang lain. Dia ciptakan engkau dengan tangannya, dengan keahlian tangannya yang baik. Saudaraku terkasih, untuk itulah dia mati. Untuk engkau yang sangat berharga di matanya. Tuhan mau supaya kita menjadi kemuliaan baginya, saudara. Tuhan mau supaya hidup kita menjadi penyembah, menjadi orang yang memuliakan Allah, menjadi ciptaan yang mengagungkan Dia. Makanya Dia ciptakan kita. Saatnya kembali kepada panggilanmu setelah melihat kebangkitannya, saudaraku terkasih. Dia janji kasih Roh Kudus kepada engkau supaya engkau kembali kepada panggilanmu yang sesungguhnya. Dia siapkan yang terbaik supaya nanti setelah kau mati dan bangkit ketemu dengan dia lagi. Karena dia sangat mengasihi engkau. Karena dia sangat mengasihi engkau. Hari ini mari kita kembali kepada panggilan kita, saudara. Ingatlah kita diciptakan untuk memuliakan dia. Ingatlah kita diciptakan untuk mengagungkan dia. Ingatlah kita diciptakan supaya Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Mari bawa hidupmu, saudaraku terkasih. Katakan, Tuhan kuatkan, teguhkan aku supaya aku kembali pada panggilan. Mari berdoa bawa hidupmu pada Allah, supaya kau kembali kepada panggilanmu, kepada tujuanmu diciptakan oleh Allah. Dalam nama Yesus, dengan seruan anak-anakmu, urapanmu terjadi dalam hidup mereka. Tuhan urapi jemaatmu. Berikan Roh Kudus dalam hidup. Berikan Roh Kudus dalam hidup. Jamaatmu terjadi dalam nama Yesus. 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 Haleluya. Mari katakan, ku tahu hidupku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Tuhan urapi jemaatmu dengan luar biasa. Tuhan taruh Roh-Mu, Tuhan. Biar kebangkitanmu menjadi berkat dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup. Segenap hidupku persembahkan.
angkat kedua tanganmu, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus Immanuel menyertai kami. Dan kami menantikan kedatangan Tuhan dengan hidup kudus, setia, dan taat. Dan kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.